Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Pak Sapriyadi SPDGR. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Pada hari ini Pak, saya ingin melakukan percakapan pasca observasi bersama Bapak dengan tujuan nanti ketika kita melakukan observasi kelas atau supervisi akademik nanti, itu Bapak akan lebih siap dan lebih pede ya ketika Bapak menyampaikan materi nanti di dalam kelas. Namun dalam hal ini Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti ketika kita melakukan observasi kelas Pak? Jadi di sini kebetulan juga besok ya di SMA Negeri 1 Pulau Banyak Barat ini kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Iya, betul. Jadi kebetulan besok saya akan masuk tentang proyek ya, proyek P5. Di sini tema kami adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi dengan tema bullying, bully ya, membuli, bahwa membuli ini memang tidak bisa ya, sudah digalakkan pemerintah hingga saat ini. Jadi tujuan apa pembelajaran tentang bullying? Yang pertama, peserta didik itu ya mampu memahami aspek-aspek yang termasuk ke dalam bully. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik itu mampu memahami dampak dari bully tersebut, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi diri orang lain. Selanjutnya, peserta didik mampu ya memberikan pemahaman kepada orang lain bahwa bully ini sangat berbahaya ya, apalagi di kalangan anak-anak SD, SMP dan SMA. Jadi itu yang akan saya berikan tujuan pembelajaran tentang bully ini. Saya yang melakukan observasi itu adalah Bapak sebagai rekan sejawat saya. Kalilah karena saya ingin ini merupakan tugas dari guru penggerak, yaitu melakukan aksi nyata Pak. Tentunya sebuah kegiatan yang sifatnya itu melakukan observasi di kelas, ya, apa yang disebut dengan supervisi akademik Pak ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, yang ingin Bapak kembangkan dari pembelajaran tentang bullying tadi. Ya, di situ tentang bullying ini apa yang harus saya kembangkan ya. Yang pertama itu adalah kreativitas siswa, ya, potensi siswa. Selanjutnya pemahaman siswa, dia bisa mempengaruhi orang lain tidak melakukan bully tersebut. Jadi potensi itu yang harus kita kembangkan. Dia mau peduli dengan orang lain, dia mau memahami dengan orang lain, sehingga dia tidak melaksanakan bully ini baik di luar lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah. Gitu Pak ya. Baik, rancangan pembelajaran yang sudah Bapak persiapkan itu? Ya, rancangannya di sini ya ada namanya modul project ya. Modul project ini memang sudah dirancang oleh pemerintah ya, memang memiliki ada konsepnya. Jadi kita sebagai guru itu tinggal kita kembangkan sesuai dengan kondisi sekolah kita. Jadi ada modul ajar, kemudian ada persiapan-persiapan lainnya, misalnya seperti perangkat-perangkat lainnya. Ya. Kemudian yang terakhir Pak, media pembelajaran apa yang Bapak gunakan nanti? Ya, di sini media pembelajarannya itu Infocus ya. Kami utamakan itu Infocus. Kemudian kami ambil video-video pendek ya. Video-video pendek orang lain supaya siswa ini melihat ya, memahami apa sebenarnya yang ingin kita lakukan dalam proyek ini. Jadi ada video-video kami tampilkan, ada juga Infocus ya. Jadi itu. Kemudian dengan speaker-speaker lainnya. Gitu Pak ya. Apa dalam pembelajaran nanti sifatnya itu lebih mengembangkan siswa Pak ya? Ya, kita sebagai dalam proyek ini kita dituntut ya, yang namanya merdeka belajar. Siswa itu yang lebih dominan dalam pembelajaran itu. Artinya kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, sebagai pendampingan
mendampingi potensi yang ada di diri anak ini. Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu, anak itu memiliki potensi masing-masing. Betul, Pak. Ya, jadi anak itu bagaimana cara mengungkapkan, mengeluarkan potensi itu, itulah peran kita sebagai guru. Jadi bullying ini bukan saja tampil di sekolah, mungkin nanti setelah seminggu yang ada di ruangan, bully ini akan dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Misalnya kita adakan kunjungan ke SD, SMP, dan SMA. Apa tujuannya? Untuk memberitahukan bahwa bully ini memang tidak bisa dilakukan di tingkat sekolah atau anak-anak sekolah. Baik, Pak. Jadi kapan Bapak rencananya untuk mengajar? Seperti saya katakan tadi, kami sudah menyusun jadwal. Kebetulan besok pagi saya. Itu dari jam 8 sampai jam 2 jadwal saya. Jadi nanti ada istirahatnya. Tapi pada hari itu saya yang mengisi materinya. Nah, selanjutnya nanti barulah Pak Mufdar atau Pak Andi gitu. Baiklah, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Demikianlah pembicaraan kami ini. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada observasi kelas nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Bahwa tema kita adalah bullying, ya. Bullying ini sangat digalakkan pemerintah pada saat ini. Bahkan sampai-sampai dibuat sebuah kepanitiaan, susunan kepanitiaan Dewan Guru di seluruh sekolah di Indonesia untuk mengantisipasi jangan ada lagi bullying di SMA atau di SMP, SD, hingga ke TK kalau boleh, ya. Yang pasti dulu di SMA. Bully itu sebenarnya sederhana, kita anggap biasa saja, tidak, ya. Misalnya kita bercanda yang bisa menyakiti hati kawan kita, itu sudah masuk bullying, ya. Itu dilarang, Pak, dilarang undang-undang negara kita. Undang-undang berapa? Ya, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu selama ini mungkin kita nggak serius menanggapinya, tapi itu dilarang memang, ya. Mahanyang kalau bahasa kita, itu sangat dilarang. Jadi nanti Bapak berharap 2 minggu ke depan setelah kalian mempelajari materi ini, kita akan melaksanakan kegiatan 1 minggu di SMA sebagai penguatan, sebagai proses supaya kalian mampu dan memahami. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan ke SMP atau SD. Nah, kalau sudah ke SMP atau SD itu bukan Bapak lagi yang tampil di depan, kalian yang tampil nanti sebagai pemateri untuk anak SMP. Nanti materi sistemnya bagaimana? Kita akan melaksanakan sistem bermain, kemudian games. Ini kita akan melaksanakan games, ya, dalam materi ini. Nah, jadi nanti Bapak harap kalian mampu membuat poster. Poster ini, Pak, bagaimana? Kelompok masing-masing. Pada hari ini kegiatan kita hanya untuk menyampaikan langkah-langkah yang kita laksanakan. Kamu bisa mandiri, kamu bisa berdemokrasi, kamu bisa kritis. Profil pelajar Pancasila. Masih ingat nyanyinya? Ayo, nyanyi kita semua. Dimulai ya. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berpera yang mandiri, kreatif dan benar kritis. Tepuk tangan, ya, mantap. Masih ingat. Oke, silakan duduk kembali. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan jadwal mengajar Pak Sapriyadi terkait tentang materi bullying, saya sudah melakukan observasi kelas dan saat ini kami sudah bersama Pak Sapriyadi kembali. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih
Baik, sama-sama. Pada hari ini Bapak sudah bersedia saya observasi. Kira-kira dari kegiatan kita pada hari ini, bagaimana perasaan Bapak? Ya, terutama perasaan saya sangat lega. Banyak apa namanya itu hal-hal baru yang saya lakukan dengan adanya Bapak tadi memberikan masukan sedikit kepada saya sehingga pembelajaran itu lebih bervariatif. Jadi saya sangat senang hari ini untuk melaksanakan pembelajaran proyek P5. Jadi sesuai dengan perencanaan yang telah Bapak lakukan pada percakapan kita observasi kemarin, Pak. Jadi langkah-langkah dan tahapan apa yang telah Bapak lakukan? Ya, yang pertama itu ya tentu pembuka ya, pembuka. Saya lakukan pembukanya. Selanjutnya saya berikan nama persiapan peserta didik tadi. Apakah memang mereka sudah mampu menerima ya materi yang akan diberikan? Kemudian dilihat dari segala aspek ya, aspek peserta didik, aspek persiapan apa namanya itu bahan ajar, kemudian aspek-aspek lainnya yang mendukung kegiatan proyek tersebut. Baik, Pak. Jadi hasil pengembangan yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan pembelajaran tadi itu apakah sudah berhasil menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya ini sudah maksimal karena mereka memang saya lihat tadi siap ya menerima materi bullying ini, dan mereka juga bahagia ya dalam proses pembelajaran itu, walaupun itu belum langsung ke pokok persoalannya, tapi mereka sudah siap. Karena sebagai guru kita tidak boleh langsung mengajarkan kepada siswa materi, tapi kita lihat dulu kesiapannya bagaimana, kesiapan mereka bagaimana, apakah mereka sudah siap menerima materi tersebut, sehingga ketika kita menyampaikan materi, mereka dapat dengan cepat memahaminya. Jadi saya anggap hari ini cukup luar biasa siswa-siswa saya. Baik, Pak. Apa kekurangan atau kesulitan yang Bapak hadapi dalam pembelajaran yang telah Bapak lakukan hari ini? Dan tentu kekurangannya itu pasti ada ya. Kekurangannya tadi saya lihat bagaimana siswa itu awalnya itu mereka sangat ragu dengan kesiapan mereka ya. Mereka hanya memperhatikan kurangnya tanggapan dari mereka, sehingga saya berpikir ini masih perlu dilakukan tindak lanjut ya, kesiapan siswa tersebut. Selanjutnya tadi juga terkendala sedikit dengan apa namanya itu pemahaman siswa. Jadi mereka ini pemahaman mereka tentang bully ini masih nol ya. Jadi mereka anggap selama ini misalnya bergurau bercanda itu ya canda, bukan bully. Seharusnya itu adalah termasuk ke dalam kategori bully ya. Jadi itu. Jadi tidak ada pengalaman awal. Jadi nol. Itu kesulitannya, Pak, ya? Itu kesulitan-kesulitan. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi lah? Kesulitan tadi yang menyebabkan itu bisa terjadi, Pak? Ya, itu ya, yang pertama tadi siswa tidak berpikir ke tahap itu, karena proyek ini memang untuk kelas 11 ini ya baru pertama dilaksanakan. Oh, begitu, Pak. Berarti mereka ini baru mengenal. Baru mengenal. Ya? Jadi mungkin selama ini mereka beranggapan yang mereka lakukan itu hanya tingkah laku biasa. Padahal itu adalah termasuk kategori bully. Jadi proyek ini ya untuk kelas 11 IKM ini baru. Gitu, Pak. Jadi saya pikir wajar ya. Jadi hanya kita guru nanti menindaklanjuti kekurangan tersebut. Gitu. Jadi alhamdulillah setelah kegiatan kita ini apa selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Ya, terutama memang saya nanti melakukan aksi. Saya lihat kemarin ada kekurangan, berarti saya beri penguatan lagi. Penguatan diiringi dengan praktek-praktek dari baik secara individu maupun secara berkelompok. Jadi itu tindakan-tindakan yang lebih efektif. Karena saya berharap saya sebagai guru itu hanya mendampingi ya, bukan saya yang menjadi pokok utama dalam pembelajaran tersebut. Jadi di sini saya harapkan siswa itu yang lebih pokok utamanya. Jadi saya ambil kekurangan kemarin, saya cari bagaimana cara mengatasi tersebut, sehingga nanti pembelajaran seterusnya akan lebih baik lagi dan mudah. Gitu. Itu bagus, Pak. Saya pun sebagai
yang melakukan observasi pada ini akan tetap mendampingi Bapak nanti ya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian juga saya meminta terima kasih kepada Bapak sudah memberikan masukan-masukan ya, masukan-masukan sejak dari kita mengajar tadi ya. Bapak juga sudah coba ya. Dengan masukan-masukan Bapak ini saya pikir cukup baik ya dengan materi bullying ini. Ya, jadi insya Allah saya akan tampilkan untuk penampilan saya selanjutnya. Baik Pak, jadi kita sudah di akhir dari kegiatan kita Pak. Mudah-mudahan setiap hari kita ada perubahan terhadap proses pembelajaran kita ya. Dan apalagi kita memakai kurikulum Merdeka, di mana kita memperhatikan lebih memihak kepada anak ya, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Betul, betul. Nah, jadi mungkin itulah yang dapat kita pertemuan kita pada hari ini lah Pak ya. Baik, baik. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.